Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini, kalau boleh kita kembali datang pada Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Kita semua bangkit berdiri pada saat pagi hari ini, kita akan buka dengan fotum dan doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih sayang pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu ya Bapa pada saat pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan semata Engkau melayakkan kami, Engkau memanggil kami pagi hari ini untuk beribadah, memuji, membesarkan namamu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap kami, mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Dan Engkau menjadi pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali menikmati setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah-Nya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita. Setiap janji-Mu Tuhan, biarlah itu yang boleh kita simpan dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Terima kasih padamu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melayakkan setiap kami untuk mendapat anugerah yang luar biasa dan besar dari Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih setia Tuhan selain dari puji-pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu, mengagungkan namamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Oh, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Dengan segenap hati katakan, kami berterima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, itulah pengakuan kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Inilah pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih Benar ya Tuhan, sungguh kasih setiamu ajaib dalam kehidupan kami. Kami ingin terus memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang bersuka cita, kita sama-sama katakan amin. Ya, tidak ada kasih yang terbesar selain kasih Allah. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dialah yang memberikan kasih-Nya yang selalu
bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di setiap kehidupan kita sampai akhir hidupku, biarlah kita senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Dialah Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Engkau
panggilan-Mu dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur ketika kami mengingat setiap panggilan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan, kami boleh mendapatkan kekuatan iman melalui setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami boleh semakin bertumbuh serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau siapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara, karena kami semuanya siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Pekerjaan penghibur, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kita masih hari raya Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan gerejanya 2000 tahun yang lalu. Ada satu lagu yang cukup lama Bapak Ibu ya. Lagu ini juga dinyanyikan kembali oleh seorang Elo. Ya, lagunya itu adalah kalau kita melihat kata-katanya Bapak Ibu sangat menarik sekali. Ya, katanya begini, walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman kepadaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi tak akan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali, asalkan engkau tetap menanti. Nah Bapak Ibu, lirik lagu ini yang
boleh kita renungkan sama-sama pagi hari ini adalah bagaimana lagu menceritakan selamat berpisah kepada seseorang yang dicintainya. Dan dia memberikan satu pesan dalam lagu ini, dia akan kembali asal orang yang dicintainya itu juga tetap setia menunggu dia. Nah, lagu itu juga kurang lebih sama perpisahan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus sebelum dia kembali ke surga, ke rumah Bapaknya, dia mengucapkan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya, sekaligus juga mempersiapkan para muridnya ketika nanti Yesus meninggalkan mereka. Para muridnya itu tidak merasa kesepian dan tidak merasa kesendirian, tetapi Yesus berpesan supaya mereka tetap setia menunggu, karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Nah, para murid dipesankan oleh Tuhan Yesus, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal ini, Yesus pergi ke surga, dia kembali ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bahkan tujuan kepergiannya itu juga Bapak Ibu, itu yang menjadi pengharapan buat kita. Ternyata Yesus pergi adalah punya satu tujuan. Dikatakan tadi Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Bahkan lebih baik Yesus pergi supaya Roh Kudus dapat dicurahkan bagi mereka. Yesus menjanjikan Roh Kudus, dan itu menimbulkan duka cita yang mendalam bagi para muridnya. Ya, setelah Yesus mengucapkan kata-kata perpisahan itu, bahwa Yesus mengatakan itu kepada mereka, ternyata itu menimbulkan kesedihan, kepedihan kepada para murid. Tetapi Yesus juga berpesan pada mereka, lebih baik Yesus pergi supaya ada Roh Kudus dicurahkan bagi mereka yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Nah, yang menarik dari Yesus adalah seorang guru. Sebelum dia kembali ke surga, sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia mempersiapkan para murid supaya nanti para murid ditinggalkan, para murid itu siap dan mereka tetap setia melayani Tuhan, mereka tetap setia mengikut Tuhan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, di dalam pasal 14 Yesus dikatakan di sana pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang mengasihi Yesus. Lalu kemudian di pasal sebelumnya bagaimana Yesus membasuh para kaki muridnya, itu adalah mengajarkan mereka sebuah teladan bahwa di dalam melayani Kristus adalah melayani penuh dengan kerendahan hati. Dan di pasal 16 ini Bapak Ibu diceritakan tadi bagaimana nanti pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan penghibur itu yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Paling tidak ada 3 yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Karya Roh Kudus dalam hidup kita yang dijanjikan Yesus kepada para murid. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Itu ada di ayat pasal 14 ayat 16, dikatakan di sana begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pasal 16 ayat yang ke-7 juga dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang pertama Bapak Ibu, melalui peristiwa Pentakosta ini adalah bahkan kenaikan Yesus ke surga, ada 3 karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Nah Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya kata penolong dan penghibur itu adalah dipakai kata parakletos. Artinya begini Bapak Ibu, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Bahkan dalam tafsiran yang lain dikatakan begini, parakletos itu adalah Roh Kudus sebagai penolong adalah dia juga penasihat,
pengantara, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, bahkan juru syafaat bagi kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita Bapak Ibu, dia adalah Parakletos. Dia yang selalu mendampingi kita setiap hari, menguatkan kita setiap hari, menolong kita setiap hari Bapak Ibu, melewati setiap pergumulan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 4 kali dipakai kata Parakletos, dan 1 kali dituliskan di dalam surat 1 Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15 sampai 16 ini 4 kali disebutkan bagaimana karya Roh Kudus. Dia adalah Parakletos yang senantiasa mendampingi kita, menolong kita, menguatkan kita, menasihati kita setiap hari Bapak Ibu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, di dalam pasal 16 Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi ayat yang pertama, Yesus benar-benar mempersiapkan mereka ketika nanti Yesus meninggalkan mereka, supaya mereka tetap tekun apapun yang terjadi dalam diri mereka. Bahkan Yesus yang menjanjikan mereka Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membuat mereka supaya mereka tidak kecewa dan tidak menolak Yesus saat mereka ditolak. Di pasal 16 ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan setiap para murid supaya mereka tetap bertekun. Roh Kudus yang dicurahkan pada mereka yang menyertai mereka, sekalipun suatu saat mereka akan dikucilkan, mereka akan mengalami aniaya, mereka ditolak, karena dikatakan Yesus dan para murid-muridnya juga akan ditolak karena mereka tidak mengenal kebenaran. Dikatakan tadi Roh Kudus diberikan kepada mereka supaya mereka tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Nah, ada banyak orang-orang saat ini Bapak Ibu sudah mulai kecewa, bahkan tidak lagi percaya kepada Yesus, bahkan menolak Yesus karena mungkin persoalan yang mereka hadapi, karena pergumulan yang mereka hadapi. Mereka meragukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu karya Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu, di tengah sekalipun kita punya pergumulan, punya masalah, Roh Kudus selalu mendampingi kita, menguatkan kita, menghibur kita, menopang dan menolong kita. Bahkan Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita adalah selain dia sebagai penghibur, dikatakan dalam Roma pasal 8, coba kita mundur sejenak Bapak Ibu. Roma pasal 8, maju sejenak. Pasal 8 ayat yang ke-29 sampai ayat 28 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus sebagai penghibur yang menolong kita setiap hari juga saat kita mengalami pergumulan, dikatakan tadi di Roma, saat kita tidak lagi bisa menyembuhkan segala pergumulan kita tidak bisa lagi berdoa. Roh Kudus yang bersyafaat kepada Allah Bapa di surga, yang bersyafaat bagi kita. Sekalipun kita sudah tidak bisa lagi mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Roh Kudus bersyafaat bagi kita Bapak Ibu, menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di surga. Bahkan dalam pasal 8 ayat 28 sampai 29 bahwa Roh Kudus juga berperan untuk memilih kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang pertama adalah dia yang sebagai penolong, sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat pagi hari ini.
Mungkin kita sedang bergumul betapa lamanya ini kok tidak terjadi pemulihan karena pandemik ini. Kita mungkin sudah mulai ragu. Ragu tentang pemeliharaan Allah, ragu tentang iman kita kepada Tuhan. Kok rasanya terus pergumulan silih berganti. Rasanya persoalan tidak selesai-selesai Bapak Ibu. Tapi ingat, Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, Roh Kudus yang menginsapkan kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana Bapak Ibu. Begini firman Tuhan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dikatakan Bapak Ibu kalau Roh Kudus itu dicurahkan, dan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita, kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus juga Bapak Ibu menyadarkan kita sebagai orang berdosa. Roh Kudus juga mencelikan mata rohani kita, menginsapkan kita, dan kita sadar menjadi orang berdosa, bahwa kita butuh anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang menyesal, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia tiba-tiba sadar Bapak Ibu, karena Roh Kudus yang menginsapkan seseorang akan dosanya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang itu sadar, apalagi menyadari dirinya orang berdosa. Karena diceritakan tadi bahwa dunia ini sudah menolak Yesus. Tidak akan mungkin orang bisa percaya kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak mencelikkan mata rohaninya. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak akan mungkin. Nah, Roh Kudus adalah salah satu menyadarkan manusia yang berdosa, sehingga dia dikatakan tadi akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus yang menyadarkan kita sebagai manusia yang berdosa Bapak Ibu. Dan Roh Kudus juga yang mencelikan mata rohani kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang menolak Yesus. Ada banyak orang yang menyangkal Yesus. Ada banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Mungkin dia latar belakang keluarga mungkin besarkan dari agama seberang yang kental dengan agama Bapak Ibu. Tapi lihat, ada banyak orang juga setelah Roh Kudus mencelikan mata rohaninya, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan dia percaya Yesus adalah Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca beberapa kesaksian, bahkan para dukun, bahkan dukun santet yang bertobat, bahkan orang-orang seberang yang bertobat Bapak Ibu, dan mereka begitu kuat diajarkan dengan agama mereka. Tapi kenapa mereka bisa percaya Yesus? Ada yang sampai Yesus menjumpai mereka secara pribadi. Ada yang sampai Yesus menampakkan diri kepada mereka secara pribadi, bahkan melalui mimpi, melalui pengalaman. Itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus tidak mencelikan mata rohani mereka? Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati mereka sehingga mereka berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Dikatakan begini Bapak Ibu, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Begini firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus yang
menginsapkan kita setiap hari, juga Roh Kudus yang menguduskan setiap hari kehidupan kita Bapak Ibu. Menguduskan pikiran kita, menguduskan emosi kita, menguduskan hati kita, menguduskan seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga hari lepas hari hidup kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Nah, tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita nggak bisa kudus. Ya, karena natur kita ini adalah natur manusia berdosa. Nah, Roh Kuduslah yang menguduskan kita setiap hari. Roh Kuduslah yang terus bekerja dalam hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan Kristus. Makanya kan ada satu lagu lama Bapak Ibu dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Betul Bapak Ibu. Roh Kudus yang menyempurnakan kita setiap hari, sehingga kita semakin memuliakan Kristus, menghasilkan kehidupan Kristus yang kudus di dalam kehidupan kita. Itu adalah karena karya Roh Kudus yang menginsapkan kita setiap hari. Bapak Ibu mungkin pernah dengar lagu lama, judulnya adalah Amazing Grace. Lagu ini diciptakan oleh seorang bernama John Newton Bapak Ibu, sekitar abad 18 ya Bapak Ibu. Sebenarnya John Newton ini adalah, dia dibesarkan dari seorang ibu yang sangat saleh, ya, ibu yang cinta Tuhan. Bahkan saat umur 7 tahun bagaimana John Newton ini sudah diajarkan orang tuanya membaca kitab suci, bahkan berdoa, bahkan rajin ke gereja. Tetapi ketika umurnya menginjak 11 tahun Bapak Ibu, ibu yang dikasihinya ini meninggal dunia. Dan akhirnya dia dibawa oleh ayahnya, adalah seorang kapten kapal Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, karena ayah seorang kapten kapal, dalam umur 12 tahun dia dibawa oleh ayahnya berlayar ya Bapak Ibu. Dan karena ayahnya ini adalah seorang pemabuk, seorang yang temperamental, memiliki karakter yang rusak Bapak Ibu, akhirnya juga mempengaruhi kehidupan daripada John Newton. Sampai diceritakan John Newton ini bertumbuh menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda yang pemabuk, di mana juga dia seorang pemuda yang melakukan dosa. Dia juga seorang pemudanya jauh daripada Tuhan Bapak Ibu. Sampai suatu saat akhirnya dia terlibat penjualan budak-budak, adalah orang-orang kulit hitam dari Inggris ke Amerika Bapak Ibu. Bagaimana hidupnya semakin jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dulu waktu kecil ketika ibunya masih ada, bagaimana John Newton ini Bapak Ibu, dia setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat remaja bahkan di dewasa, akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Bahkan dia terlibat menjual, membawa orang-orang kulit hitam dari Inggris ke Amerika. Sampai suatu saat dalam perjalanan dari Inggris ke Amerika Bapak Ibu, di tengah lautan, lalu kapal besar yang mereka tumpangi dengan banyak para budak belian di sana itu dihantam badai Bapak Ibu. Dihantam badai yang keras. Dan saat itulah John Newton sadar. Saat dia mengalami situasi yang mengerikan di dalam kapal, di tengah badai yang menghantam kapal mereka, disitulah John Newton berseru kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Saat itulah Roh Kudus menginsapkan dia, mengingat kembali masa lalu yang kecil, bagaimana Tuhan yang dia sembah, yang dia akui sebagai juru selamanya bekerja kembali dalam hatinya, mengingatkan kembali akan John Newton, bahkan menyadarkan dia akan dosa-dosanya. Lalu kemudian di tengah badai itu dia berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan dia akan melayani Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya benar badai itu tenang dan tibalah mereka di Amerika. Dan setelah dia turun dari kapal itu Bapak Ibu, dia janji sama Tuhan, dia akan bertobat, meninggalkan semua dosa-dosanya. Betul Bapak Ibu, sampai kemudian dia bertobat, meninggalkan semua
dosa-dosanya. Dan dia akhirnya menyerahkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan sampai di akhir hidupnya. Dia menjadi seorang pendeta, menggembalakan sebuah jemaat dan melayani Tuhan. Maka muncullah lagu Amazing Grace. Nah Bapak Ibu, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati John Newton, tidak akan mungkin dia bisa bertobat dan kembali pada Kristus. Sama Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita, maka kita tidak akan mungkin bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak akan insaf akan dosa-dosa kita. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang pertama tadi Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus menjadi parakletos, menolong dan menghibur kita. Karya Roh Kudus yang kedua adalah Roh Kudus yang menginsafkan kita, sehingga kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, bahkan menyadarkan kita akan kesalahan kita. Yang ketiga adalah Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita Bapak Ibu. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita percaya Yesus, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Roh Kudus inilah terus berkarya, bekerja hari lepas hari dalam kehidupan kita, termasuk menguduskan kita, dan termasuk juga yang memulihkan setiap kita. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 8 ini Paulus juga mengingatkan jemaat di Roma, orang yang ada di dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman. Coba kita buka Roma pasal 8 yang pertama dikatakan di sana begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus yang memimpin kita dikatakan di sana, yang memimpin kita, yang memerdekakan kita dari hukum dosa. Dikatakan tadi orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima karunia Roh Kudus, bahkan tidak ada penghakiman bagi mereka yang percaya kepada Yesus, karena Roh Kudus telah memerdekakan kita, membangkitkan kita, menghidupkan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa. Masih di pasal yang sama Bapak Ibu, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan dikatakan tadi juga Bapak Ibu, Roh Kudus yang memimpin kita juga memampukan kita mematikan perbuatan daging. Bahkan Roh Kudus yang memimpin kita, dia juga menjadikan kita menjadi anak Allah Bapak Ibu. Nah luar biasa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya Yesus tadi berkata, lebih baik dia pergi meninggalkan mereka, supaya ketika Roh penghibur itu datang, Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus yang sebagai penghibur, sebagai parakletos dalam hidup mereka, Roh Kudus juga akan menginsafkan mereka akan dosa-dosa mereka. Bahkan Roh Kudus juga yang memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Nah Bapak Ibu, yang saya selalu bersyukur setiap hari adalah bagaimana Roh Kudus itu terus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Saya sungguh merasakan Bapak Ibu bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan saya Bapak Ibu ya. Roh Kudus itulah yang menguduskan emosi saya, menguduskan pikiran saya, menguduskan kata-kata saya, menguduskan karakter saya Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus, maka tidak mungkin hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kita masih bisa mungkin jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat orang yang benar, dia akan bangkit kembali.
Karena Roh Kudus yang terus mengingatkan, menyadarkan, memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada saat pagi hari ini Bapak Ibu. Tapi percayalah, Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Sebelum saya menutup dengan doa, kita akan menyaksikan sebuah video Bapak Ibu. Seorang wanita yang punya masa lalu yang begitu buruk Bapak Ibu ya. Diceritakan dia seorang wanita tunasusila ya. Profesinya seorang PSK. Tapi ketika Roh Kudus menginsapkan dia, menyadarkan dia. Lihat, meskipun dia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi Roh Kudus terus menguatkan, meneguhkan, memulihkan, bahkan menyempurnakan hidupnya. Dan akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Kristus. Jadi waktu umur 20-an, saya sempat ditawarin kerja sebagai waitress di daerah luar Pulau Jawa. Tetapi ternyata setelah sampai sana, saya disuruh melayani laki-laki. Saya juga tidak bisa kabur karena saya selalu diawasin sama satpam. Ada seorang customer yang mau membawa kabur saya, tapi dia memberi syarat supaya saya menikah dengan dia. Ya, saya setuju dengan ide dia, yang penting saya keluar dari tempat itu. Saya sempat tinggal di apartemen dengan dia sampai pada suatu waktu saya ada kesempatan untuk kabur. Di tengah jalan saya seperti ada keraguan. Saya kalau pulang kampung saya merasa kotor, saya tidak berguna, saya juga nggak punya uang. Dalam kondisi saya yang sedang bingung, saya juga nggak tahu harus pergi kemana, apalagi sudah larut malam. Tiba-tiba di depan mata saya ada angkot berhenti, dan di dalam angkot itu ada seorang perempuan. Ternyata dia kerja di gereja dan dia mengizinkan juga untuk saya tinggal di gereja. Besok paginya saya di kamar sendiri dan saya dengar seperti ada orang-orang yang bernyanyi. Saya merasa mereka seperti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan jadi saya penasaran dengan mereka. Akhirnya saya buka pintu dan bergabung dengan mereka, dan waktu itu khotbahnya tentang perempuan yang berzina yang akan dilempari dengan batu. Tapi Isa sendiri bilang, siapa yang gak pernah berdosa, lempar perempuan ini lebih dulu. Saya terus terang baru pertama kali mendengar cerita itu, dan saya benar-benar merasa, kok Tuhan ini orang Kristen baik sekali ya, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang seperti saya. Nah, dari situ saya merasa saya jatuh cinta dengan Isa. Setelah saya terima Isa, ya bukan berarti saya langsung pulih. Jadi saya juga jatuh bangun lagi dalam dosa seks, sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya benar-benar stres dan hampir saya mau aborsi. Saya malu untuk datang sama Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia yang pelihara hidup saya dan anak saya sampai saat ini. Ketika saya berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya juga gak menyangka kalau pengalaman hidup saya dulu bisa Tuhan pakai untuk melayani wanita-wanita yang mengalami masa lalu seperti saya. Saya merasa bahwa hanya Isa yang mampu mengubah hidup saya dari gelap menjadi terang dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat pagi hari ini kami bersyukur karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus adalah sebagai parakletos, penghibur, penopang, menguatkan, menginsapkan kami setiap hari, yang memimpin menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami sungguh menyadari betapa rapuhnya dan lemahnya kami, bahkan betapa tidak berdayanya kami. Tapi kami bersyukur punya Allah Roh Kudus yang setiap hari menopang, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami semakin berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami mengalami pergumulan, saat kami mengalami persoalan, biarlah Allah Roh Kudus yang terus menopang dan menguatkan kami. Mungkin kami ada yang bergumul dengan kelemahan kami pada saat pagi hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, karya Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Dan dia bekerja di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus menerjemahkan dalam hati kami, menolong kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami, memberkati setiap kami. Mari kita terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
hidup